Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Horas, selamat datang di acara Cerita Trisna, cerita suka-suka bersama saya Trisna. Cerita apa aja boleh, baper juga boleh. Cerita Trisna dibawakan langsung dari Kota Balige, kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Oke, malam ini kita kedatangan tamu spesial banget, narasumber kita. Hits banget di Kota Balige. Yaitu langsung aja Bang Alonso Finmanik. Tolong suaranya. Oke, selamat datang Bang. Ya. Horas. Horas semuanya. Ini komplit banget nih dengan pakaian ciri khasnya. Ulos disampirkan di leher, topi khas itu. Udah bisa dibilang ciri khas enggak ini ya? Ini ciri khas lah. Kayaknya Oh, kalau gitu ya. ngelihat dari jarak jauh gitu, ada yang pakai topi itu, terus ada pakai ulos itu. Mau pakai baju yang lain apa aja juga, Bang Alonso tuh, udah gitu. Oh ya? Oke, gitu banget. Berarti berhasil kan? Berhasil ya, pencitraan itu berhasil. Pencitraan yang berhasil. Itu pencitraan yang disengaja atau yang tidak disengaja? Tidak disengaja sih sebenarnya. Tidak disengaja. Mulai kapan tuh Bang? Pakai barengan nggak ini? Pakai topi sama ulos itu langsung barengan? Enggak. Topi itu, tapi kalau ceritain panjang. Yang pendeknya aja. Topi itu sejak ketemu dengan Pak Osbert Liman namanya. Osbert Liman. Itu temannya Pak TB. Pak TB Silalahi. Iya, TB lagi yang punya hotel Shangri-La Group. Terus yang Lila Group yang di Pak Jakarta. Osbert udah tua pakai topi, keren nih, udah tua pakai topi yang gitu. Pantasan trendy banget gitu. Abang keren ya, ketemunya sama orang-orang keren. Iyalah. Oh, iyalah. Oke, itu topi. Iya. Kira-kira tahun berapa tuh? Tahun 2006-2007 mungkin. Udah lama banget berarti pakai topinya ya. Oke. Kalau yang ulos itu mulai kapan Bang? Kau kan tahu kan? Ya kan Ulos ini pura-puranya nggak tahu nih depan netizen nih. gitu kan. Justru ulus pertamaku kan Dari saya dong, iya, dari Batikta. Oh bukan dari saya, dari Batikta. Yeay. Sponsor, endorse. Itu persiapan karnaval kemerdekaan pesona Danau Toba yang pertama. KKPDT Waktu pertama. Pak Jokowi datang. Pak Presiden langsung datang. Iya, ya. Pak Presiden 2016 ya. 2016. Saya ingat banget waktu itu ngasih Bang Alonso ulos mangiring klasik yang udah umurnya puluhan tahun. Di mana tuh Bang ulosnya sekarang Bang? Karena ini udah berubah ini. Sudah hilang. Karena langsung banyak yang suka waktu itu ya. Iya, banyak yang suka. Banyak yang nanyain ulosnya dari mana. Tapi karena itu klasik. Itu hilang, Mm-mm. tapi kemudian aku menemukan uang 1 juta di tas. Oh berarti sebenarnya ada yang suka. Nah kalau dalam bahasa Batak dimana takoraja. Oh, ada istilahnya ya. Ada. Diambil tapi dikembalikan dalam bentuk berbeda. Khususnya uang. Itu pembelian paksa lah namanya. Pembelian paksa. Ditako oleh raja. Oke. Dicuri tapi dibayar. Iya. Jadi nggak bisa dibilang hilang sebenarnya ya. Enggak. Karena ada kembalinya. Nih. Oke Bang, sebagai narasumber perdana malam ini Oke. sebuah kehormatan Abang ada di sini. Dan buat Abang sendiri gimana nih perasaannya? Ya senang ya, artinya mungkin selama ini kan nonton podcast di YouTube ya kan. Iya. Ini menarik. Sepertinya juga jadi wadah yang tepat juga untuk sosialisasi, untuk senang-senang, have fun gitu. Have fun, cerita Nah, apa aja gitu ya. Jadi ini agak sedikit grogi sebenarnya. Sama, saya juga grogi. Iya perdana juga. Ini semangatnya pokoknya pengen nyebarin cerita baik. Oke, Jadi mainkan. kita lanjut aja ya Bang. Nah ini sebenarnya juga kayaknya buat banyak teman khususnya di sosial media. Oke. Itu banyak yang kangen dengan Bava Alonso Manik gitu. Oh, banyak yang kangen. Banyak yang kangen karena kayaknya Serius dulu. iya. Soalnya tadi saya coba bikin spoiler nih, saya foto Abang lagi duduk di sini. Terus saya bilang, ada yang mau nanya nggak gitu? Nah pertanyaannya tuh banyak gitu. Dan kayaknya spesifik sekali tentang Alonso Finmanik. Jadi setelah saya coba buka-buka di Facebook lagi, dulu kan Abang memang rutin ya, sehari bisa minimal 1 kali postingan Iya. 1 hari pasti ada. Aktif lah, cukup Aktif banget, terus memberikan opini tentang apa aja khususnya di kawasan Danau Toba ini nih. Tapi ada postingan yang sepertinya itu postingan yang paling panjang banget,
tapi durasi jaraknya sama yang postingan terakhir lama gitu. Kayaknya abang lama hilang dari sosmed nih. Oh itu. Ada apa? Ada apa? Ya mungkin sudah banyak juga teman-teman yang tahu ya. Memang emang hilang dari peredaran lah kan. Habis kota bang. Hah? Habis kota. Habis kota. Nah, masuk ke blank spot. Sakit. Oh masuk blank spot. Oh Nah, sakit. Tapi ini udah sehat berarti? Sehat lah. 6 bulan full itu memang dari rumah sakit ke rumah. Iya. Jadi emang 6 bulan itu hampir seusia COVID. Oh pandemi dimulai, abang juga Aku juga sakit. lagi sakit. Iya. Iya. Itulah makanya mungkin ini mungkin kemunculan pertama juga di Facebook juga sudah hanya sekedar baca-baca aja, tidak pernah posting. Jadi podcast ini bukan hanya perdana di podcast, mungkin juga perdana muncul Di publik. Weh, tepuk tangan loh. Selamat datang kembali di dunia gaul. Puji Tuhan sekarang abang udah sehat nih, tapi boleh tahu nggak bang, karena itu kan panjang nih durasi sakitnya, apakah memang kondisinya berarti cukup berat lah gitu. Boleh ditanyakan gak sih tentang sakitnya, apa abang mau cerita Ya, nggak? boleh lah, artinya kan mungkin juga saya cerita supaya yang lain juga jaga kesehatan kan. Iya benar. Ini awalnya sepele sebenarnya ya, ada namanya infeksi gusi. Infeksi gusi itu dari akar gigi itu kan, akar gigi itu infeksi, jadi bernanah, nanahnya itu nggak pecah, mengumpul di bawah kan. Oh, di bawah leher. Ya, akhirnya infeksi ya dioperasi. Saya pikir dulu kan operasi si kecil kan, sederhana kan, kayak bisul. Oh oke. Kalau udah pecah, itu dibersihkan sembuh. Nah ini, Pemikirannya kayak gitu. ya, ternyata setelah ditangani dokter di rumah sakit di Siantar, harus memerlukan operasi yang agak serius. Nah setelah itu ternyata tidak cukup sampai di situ kan, butuh lagi operasi lanjutan 2 kali lagi. Jadi totalnya 3 kali. 3 kali operasi. Kalau dokter sih bilangnya medisnya ini infeksi mandibula, abses mandibula namanya. Absesmen mandibula. Abses mandibula. Oke, saya nggak bisa ngulangin nyebutinnya. Ya, aku aja pun ini baru dengar pertama kalinya. Iya. Kalau kanker ini atau ini kan mungkin kan kita sering dengar kan. Ini abses mandibula ini memang ya Masih aku baru dengar. Saya masih baru dengar bang ya. Iya. Dan itu juga menyebabkan agak sedikit terganggu juga pergerakan kan. Agak sedikit lumpuh lah, makanya sampai sekarang belum 100%. Berarti dari gigi terus jadi kayak ke leher, tapi jadi seluruh badan ada efeknya. Karena terlalu lama mungkin istirahat berbaring kan, jadi aktivitas fisiknya terbatas, jadinya agak sedikit terganggu. Itu kira-kira bang penyebabnya apa? Memang karena gigi doang atau biasanya nih dari abang kan kita sama-sama baru tahu nih Iya. sakitnya. Biar teman-teman yang lain juga bisa lebih aware gitu sama kalau ada kondisi kayak gini lebih baik langsung diperiksa gitu. Iya sederhana sih sebenarnya kan, tapi mungkin aku kan dari kecil memang fobia jarum suntik. Oke. Jadi Bisa pingsan gak bang kalau lihat jarum suntik? ya jangan kan jarum suntik yang medis, jarum suntik printer aja. Buset. Kalau di kantor ada yang Ini sesuatu yang fun fact about Iya, Bang Alonso. kalau di kantor kan ada teman gitu lagi ngisi itu tinta printer, Ngisi tinta printer. itu aja mengerikan buatku kan itu. Bukan ke manusia ya. Jadi tidak pernah periksa kesehatan. Biasanya kan sekali 6 bulan atau sekali setahun, ini nggak pernah. Nah makanya kita tidak tahu kondisi terupdate dari fisik kita kan. Betul. Kolesterol, gula atau dan lain-lain. Asam Kita urat, tahu, itu yang asam umum ya? urat. Iya. Nah itu. Nah setelah sakit ini justru jarum suntik itu Hal biasa. akrab. Iya karena saya juga tadi waktu contohnya kita lagi persiapan ke sini saya lihat abang megang jarum gitu kayaknya udah langsung bisa sendiri nggak perlu dibantu lagi. Berarti ada hikmahnya jadi tidak takut jarum suntik ya bang ya. Ya. Tapi udah. Mulai ini akrab dengan jarum suntik. Dengan jarum suntik. Kalau ada
butuh printernya diisi, Diisi siap. bisa. Oke, teman-teman. Menerima jasa pengisian ulang, refill. Di kawasan Bali kayak khususnya ya. Bisa langsung delivery COD Ya, gitu. sekalian kayaknya apa? Perlu bilang terima kasih juga kan kepada teman-teman yang mendukung selama sakit kan. Ya, iya. Kalau terutama sih kepada keluarga besar ya, yang memang sabar selama 6 bulan, terutama untuk istri kan. Gak usah disebut. Nah, orang-orang kan tahu juga guys. Istriku siapa kan? Agnes Monica. Oh, enggak ya? Enggak. Ya, keluarga, anak-anak kan keluarga besar dari pihakku dan juga dari pihak istri. Teman-teman kan, apalagi kan ada yang apa moral, material, ada yang ngirim makanan. Kita butuh apa juga pernah posting, banyak yang care mungkin. Itu membuat semangat. Karena memang teman-teman banyak yang peduli, itu membuat semakin semangat gitu. Jadi semakin semangat untuk sembuh, gitu.